70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-175 ini didukung oleh para pemain Marlon sebagai Kaki Tanpa Rawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Semula Arya Kamandanu hanya melihat saja tingkah laku perempuan tua yang nampak aneh itu. Nini Ragarunting bukannya langsung menyerang. Dia hanya berdiri sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan-lahan, seperti layaknya seorang ibu yang sedang menimang anaknya. Tiba-tiba Arya Kamandanu tersentak. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan begitu cepatnya. Nini Ragarunting mengipaskan selendang kuningnya 2 kali. Dan pada saat berikutnya, ujung selendang itu sudah menjulur ke arah Arya Kamandanu. Namun pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat ringan. Intinya kau mengganggu aku. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan terhadap anak muda itu. Aku ingin menguji kesungguhan hatinya. Kau bukan gurunya. Kau tidak berhak menguji dia. Kalau dia ingin mendapatkan istrinya kembali, dia harus mau berjuang keras. Dia harus lebih dulu dapat mengalahkan Nini Ragarunting. Kau ini lucu sekali. Tanpa melucu pun kau ini sudah lucu. Bagaimana tidak? Apa alasanmu membuat persyaratan seperti itu terhadap anak muda itu? Dia boleh menolak persyaratan itu. Aku kan tidak memaksa. Iya, mereka suami istri. Sudah sepantasnya sepasang suami istri itu hidup bersama-sama. Kau tidak perlu membuat persyaratan yang ada-ada. Aku benci laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita menjadi korban sikap seorang laki-laki yang hanya mau menangnya sendiri. Coba bayangkan saja. Pikir saja. Mesin itu sudah cukup menderita, tahu. Dia hidup terlunta-lunta sebagai gelandangan. Di samping itu dia juga hidup sebagai seorang pelarian. Dia bersembunyi ke sana kemari sambil menggendong beban di dalam perutnya yang semakin lama semakin besar. Dia berjalan sepanjang siang, sepanjang malam, sambil terus berusaha menemukan suaminya kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya itu? Dia malah enak-enak tinggal di dalam gubuknya. Dia tidak berusaha untuk menemukan kembali istrinya. Apakah laki-laki semacam itu bisa dikatakan bertanggung jawab? Ya, kau harus berbuat adil ya kalau ingin menilai seseorang. Belum tentu suaminya itu tidak bertanggung jawab. Mungkin saja dia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari istrinya. Alah, sapi ompong, karena kau seorang laki-laki. Tentu saja kau membela dia. Bukan begitu. Aku tidak membela siapa-siapa, kambing peot. Aku hanya ingin mendudukan perkara ini di tempat yang semestinya. Aku tidak rela kalau kau menilai seseorang dengan cara yang tidak adil. Wanita seperti Mesin itu memang harus kita lindungi. Kita berikan pertolongan. Tapi semua itu belum tentu karena kesalahan suaminya. Jadi, kesimpulannya, persyaratan yang kau ajukan itu tetap tidak pada tempatnya. Kalau kau masih juga akan menggunakan persyaratan itu untuk memojokkan suami Mesin, ya, aku terpaksa tidak merelakannya. Baik. Ya. Kau tidak rela.
Berarti kaulah yang harus menggantikannya. Hah? Jadi untuk kesekian kalinya kita akan bertarung lagi, Kambing Peot, begitu? Kambing Peot dan sapi ompong memang ditakdirkan untuk bertarung terus. Ya, begitulah. Barangkali kita sudah bertarung lebih dari 200 kali ini. Kita akan bertarung sampai 1000 kali. Bagus. Aku setuju itu. Tapi tadi aku sempat melihat kau menggunakan jurus emban gendong momongan. Ku perhatikan jurusmu itu sekarang sudah selangkah lebih maju. Wah, untung saja aku segera turun tangan sehingga anak muda itu tidak perlu menjadi korban. Nah, sekarang kaulah yang akan menggantikannya, tahu? Ya. Jurusmu emban gendong momongan memang hebat. Jurus seperti itu memang cukup langka di dalam dunia kependekaran. Tapi kukira aku mempunyai jurus tandingan yang bisa meredam jurus-jurusmu itu. Gimana? Kau pasti akan menggunakan jurus belayan jenggot putihmu. Tapi lihat saja nanti. Aku tahu jenggot putihmu sudah tidak selebat dulu lagi. Jenggotmu sudah jarang-jarang karena satu persatu rontok di jalan. Tidak ada yang lucu. Apa yang pantas ditertawakan? Semakin lama kau semakin menyebalkan saja. Sudahlah, ayo kita mulai. Jika bulan bertambah suram dan bayangan langit semakin kelam, roh-roh jahat akan bertengger di atas pupungan rumah. Maka udara akan terpijar oleh panasnya api dendam, dan angin akan membisikkan malapetaka. Lalu si bocah menyanyikan tangis kepedihan yang jauh, dan si ibu memandang sumur air mata yang dalam. Pada saat itulah sebuah kidung ku nyanyikan, dan jika irama kidung ini sudah berkelana di sepanjang malam, tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Akulah emban yang sabar dan setia. Akulah emban yang senantiasa berjaga-jaga. Bagus. Indah sekali bunyi bait-bait kidungmu. Tapi bukan hanya kau yang bisa menyanyikan bait-bait itu. Sekarang dengarkan, ganti aku yang akan bernyanyi. Lihatlah jenggot putihku ini, dia bukan jenggot sembarang jenggot. Sekali dia ku kibaskan, 20 orang penjahat berjatuhan. 2 kali ku kibaskan, demi dan sedan lari tunggang langgang. 3 kali ku kibaskan, langit kesombongan akan runtuh menimpa kepalamu. Jangan berkacak pinggang di depan jenggot putihku. Rakit tampar wang bukan lawanmu. Suara kidungmu seperti monyet kentut. Jijik aku mendengarnya. Kambing Peot, mengapa kau sewot? Mengapa tidak kau mulai saja jurusmu emban gendong momongan? Ayo, mulailah. Aku sudah siap dengan belayan jenggot putihku. Baiklah, sapi ompong. Berhati-hatilah. Ayo. Kalau sampai lengah, kau tidak akan bisa melihat lagi bulan yang indah di atas langit.
Nini Raga Runting menyerang kaki tanpa rawang dengan jurus emban gendong momongan. Sementara kaki tanpa rawang melayani serangan dengan jurus belayan jenggot putih. Kali ini, pertarungan antara dua pendekar itu nampak ganjil. Keduanya seperti bukan sedang bertempur, melainkan menari-nari sambil memainkan senjatanya masing-masing. Gerakan mereka kelihatan indah dan berirama. Suatu saat mereka malah kelihatan tidak sedang bermusuhan. Mereka seperti bergandengan tangan dan ingin saling memeluk. Tapi saat berikutnya, mereka kembali menggempur sambil melentingkan tubuhnya ke udara. Sementara itu, Arya Kamandanu masih berada di tempatnya, di tengah-tengah rumpun semak belukar. Aneh sekali cara dua orang tua itu bertempur. Dari cara mereka bertempur, aku bisa menangkap kesan bahwa sebenarnya mereka tak ingin bermusuhan. Sebenarnya justru sepertinya mereka ingin selalu bersatu. Tapi ada hambatan yang sangat berat. Ada semacam jurang pemisah yang cukup dalam dan lebar. Tunggu dulu Kambing Peot, tunggu. Kau sudah ngos-ngosan. Tenagamu sudah sangat berkurang. Apa kau ingin menunda kekalahanmu barang 2-3 jurus dari Ompong? Tunggu. Aku masih belum kalah. Nanti pertarungan ini akan kita teruskan lagi sampai kau merasa puas. Aku akan bicara dulu dengan anak muda itu. Ya, anak muda, kesini kau, kesini. Kau akan minta bantuan anak muda itu untuk mengalahkan aku. Aku tidak biasa main kroyok, Kambing Peot. Dan lagi jurusmu, emban gendong momongan itu belum tentu bisa mengalahkan jurusku, belayan jenggot putih. Sini kamu. Ada apa? Ada apa kau memanggil aku? Benar kau yang bernama Arya Kamandanu? Iya, benar. Aku Arya Kamandanu. Apa benar kau suami Maisin? Iya, benar. Maisin itu istriku. Kau ingin bersatu kembali dengan istrimu? Iya, aku ingin sekali bertemu dengan istriku. Tapi Nini Raga Runting mengajukan persyaratan yang rasanya cukup berat. Kamandanu, kalau kau merasa tidak mampu memenuhi persyaratanku, lebih baik kau lupakan istrimu itu. Sudahlah Kamandanu, soal persyaratan itu jangan kau pikirkan. Sekarang temuilah istrimu. Dia sudah menunggu di gubukku. Apa katamu Satya Ompong? Cepat Kamandanu, pulanglah. Soal Kambing Peot ini biar aku yang membereskan. Cepat pulanglah. Istrimu sudah menunggu sejak tadi. Kurang ajar. Kalian laki-laki memang senang membuat komplotan. Awas kau. Cepat Kamandanu. Arya Kamandanu segera berlari meninggalkan Nini Raga Runting dan kaki tanpa rawang yang masih terus bertempur. Tak lama kemudian, kakinya sudah menapak di tikungan sebuah bukit. Dan dia bisa melihat atap gubuknya yang bermandikan cahaya bulan. Dia terus bergegas menghampiri gubuknya. Tapi mendadak, dia memperlambat langkah-langkahnya. Nampak sosok seorang wanita duduk di balai di depan gubuknya. Arya Kamandanu ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba sosok tubuh itu berdiri. Jarak mereka tinggal 10 depa lagi. Maisin? Kaukah Maisin? Kakang! Kakang Kamandanu. Kakang Kamandanu. Maisin. Maisin.
tidak tahu di mana aku harus mencari. Aku sempat menjadi seorang gelandangan. Aku sengaja menyamar menjadi seorang gelandangan untuk menghindari kecurigaan prajurit-prajurit Kediri. Agaknya prajurit-prajurit Kediri itu masih terus mengincarmu. Agaknya memang begitu, Kakang. Dan mereka hampir dapat menangkap aku ketika aku berusaha meloloskan diri dengan bantuan seorang tukang membuat bata merah dari desa Kacipuri. Tapi, ya, untunglah masih ada seseorang yang mau menolongku. Dia itulah Nini Raga Runting. Dia telah berhasil menyelamatkan aku dan kemudian membawanya ke rumahnya di Randuwaton. Oh ya, mengapa mereka tidak ikut kemari, Kakang? Siapa yang kau maksudkan dengan mereka? Nini Raga Runting dan Kaki Tambaruang. Mereka sedang bertarung. Dua orang itu memang aneh sekali perangainya. Mereka selalu bertengkar. Hanya persoalan kecil saja dapat mereka bertengkar habis-habisan. Dan kalau belum puas bertengkar, mereka lalu melanjutkan dengan adu kesaktian. Aku tahu. Mereka adalah pendekar yang berkemampuan tinggi. Apakah mereka bermaksud datang kemari? Iya. Kalau mereka sedang bertempur, tidak akan ada yang bisa meleraikannya. Mereka memang begitu, Kakang. Orang-orang tua yang aneh. Kelihatan kurus, Mesin. Apakah kau baru bangun sakit? Kau juga kelihatan kurus, Kakang. Dan kulitmu agak kehitam-hitaman sekarang. Aku bekerja keras setiap hari. Sudahlah. Kalau kau lelah dan mengantuk, tidur sajalah. Aku akan menunggumu di sini. Tidak, Kakang. Aku tidak lelah. Aku juga tidak mengantuk. Aku ingin ngobrol sampai pagi. Kau harus menjaga kesehatanmu, Mesin. Aku sehat. Aku tidak apa-apa kok. Justru sekarang ini aku merasa sangat sehat, Kakang. Kakang tidak percaya? Kita masih mempunyai banyak waktu. Kau perlu istirahat, Mesin. Baiklah. Tapi sebelum tidur, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Kakang. Apa yang ingin kau ketahui? Kau belum menceritakan pengalamanmu semenjak meninggalkan desa Kurawan beberapa waktu yang lalu. Sudahlah, Mesin. Sebaiknya kita lupakan saja semuanya. Kenapa, Kakang? Pengalamanku juga tidak jauh berbeda dengan pengalamanmu. Semuanya serba menyedihkan. Semuanya terasa menyakitkan. Ya, segala sesuatu memang bisa berubah seketika. Tak ada yang langgeng di dunia ini. Aku bisa belajar banyak dari apa yang kualami selama ini. Cinta, keluarga, kebanggaan, kebahagiaan. Semuanya itu hanyalah bersifat semu belaka. Tak ada yang bisa dijamah dalam bentuk yang nyata. Arya Kamandanu lalu menceritakan pengalamannya semenjak meninggalkan desa Kurawan. Juga tentang ayahandanya yang sudah lebih dulu pergi ke alam baga menyusul almarhumah ibunya. Juga tentang Nyi Rongkot yang tak bisa lagi diselamatkan nyawanya. Juga tentang Nari Ratih, Arya Dwi Pangga kakak kandungnya yang telah membuat malapetaka bagi keluarganya. Meisin mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan wanita berwajah lembut itu pun menitikkan air matanya.
Arya Kamandanu segera menceritakan pengalamannya setelah meninggalkan desa Kurawan. Seluruhnya merupakan pengalaman pahit dan menyakitkan. Sekarang dia benar-benar merasa tidak mempunyai apa-apa lagi. Hidup dan jiwanya kosong melompong. Dia telah kehilangan segala-galanya. Dia telah kehilangan ayahandanya yang amat dicintainya. Demikian pula Nyi Rongkot telah pergi mendahuluinya ke alam baka. Meisin mendengarkan seluruh penuturan Arya Kamandanu dengan hati bagaikan tersayat-sayat sempilu. Wanita yang berjiwa lembut itu sampai menitikkan air matanya. Jadi ayahanda Anggareksa sudah tiada lagi, Kakak. Dan Nyi Rongkot yang sabar dan baik hati itu juga sudah meninggalkan kita. Iya, segalanya sudah berubah. Sekarang aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku tahu, Kakak. Hatimu sedang dirundung kepedihan. Pikiranmu sedang dirundung kegelapan. Tapi kau jangan putus asa, Kakak. Aku akan selalu setia mendampingimu setiap saat. Bukankah aku adalah istrimu? Bukankah aku adalah milikmu yang sia sekarang ini? Sudahlah, Meisin. Aku tak mau bicara soal itu lagi. Terlalu pahit untuk dibicarakan. Juga untuk dikenal. Sudahlah. Lebih baik kau tidur sekarang ini. Maka demikianlah, Meisin akhirnya bersatu kembali dengan Arya Kamandanu. Mereka hidup bersama-sama sebagai seorang suami istri. Dan mereka tetap tinggal dalam gubuk di lereng Gunung Arjuno. Mereka berusaha mengasuh Panji Ketawang dengan sebaik-baiknya, seperti anak kandung mereka sendiri. Sepintas selalu memang nampak hidup mereka sangat serasi. Tapi Meisin yang perasaannya sangat halus dan peka dapat merasakan getaran-getaran sumbang di antara hubungan mereka. Hubungan mereka masih terasa ada ganjalan dan kepincangan-kepincangan. Meisin tahu apa sebabnya. Dia tahu Arya Kamandanu masih belum dapat menghilangkan kekecewaannya. Dan Meisin berusaha untuk bersikap lebih dewasa. Dia berusaha untuk tetap memberikan pengertian yang besar kepada suaminya. Panji Ketawang sudah tidur, Kakang. Ya, dia tidak begitu nakal lagi sekarang. Biasanya sebelum kau tinggal di sini, dia tidak mau tidur sendirian. Memang peranan seorang ibu sangat besar sekali di hati bocah. Aku tidak pernah memarahinya. Kau memang cukup sabar. Kukira dalam waktu dekat, Panji akan menyukaimu. Kau tidak ingin tidur, Meisin? Aku sudah mencoba untuk tidur, tapi belum bisa, Kakak. Kau tidak perlu berpikir macam-macam. Iya. Menuruti simpang siurnya pikiran memang tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Justru akan membuat orang susah tidur. Baiklah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Meisin, apakah kau masih mempunyai kesulitan yang mengganggu pikiranmu? Aku kasihan melihat bocah kecil itu. Aku seperti melihat bayanganku sendiri di depan cermin. Ada apa dengan Panji Ketawang? Apakah dia mengatakan sesuatu yang telah menyinggung perasaanmu? Tidak. Dia memang menanyakan sesuatu. Dan aku terpaksa tidak dapat memberikan jawabannya, Kakak. Dia menanyakan apa? Tadi sore, dia menanyakan perihal bapaknya. Dia juga sering menanyakannya padaku. Dan aku pun tidak pernah menjawabnya. Kukira dia masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Kakang, apa sebenarnya yang telah terjadi? Apa kau juga ingin mengetahuinya? Sudahlah, kalau kau keberatan menceritakannya, aku pun tidak akan memaksa. Sudahlah, Kakang, lupakan saja itu. Kalau kau ingin tahu, aku akan menceritakannya padamu sekarang. Tidak usah, Kakang. Dan lagi, benar apa yang kau katakan. Panji memang belum bisa memahami semuanya ini.
Dia masih terlalu kecil untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Sudahlah, Kakang. Kau tidak perlu menceritakannya. Tapi kukira kau perlu mengetahuinya juga. Bukan untuk Panji. Apa maksud Kakang? Ya, kau perlu mengetahuinya. Bagaimanapun juga kau pernah menjalin hubungan dengan saudara tuaku. Bahkan kalian berdua pernah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga membuahkan hasil di dalam kandunganmu itu. Sudahlah, Kakang. Sudahlah. Kita bicara soal lain saja. Mesin, kau justru harus mengetahuinya. Kau harus tahu apa yang terjadi atas diri Arya Dwi Pangga. Dia itulah laki-laki yang menjadi bapak dari bayi yang kau gendong siang malam itu. Mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Mengapa kau masih juga menyembunyikan isi hatimu? Katakanlah terus terang bahwa kau ingin mendengar berita tentang Arya Dwi Pangga, dan aku akan menceritakannya dengan senang hati. Kakang, sudahlah, Kakang, sudah. Aku tidak mau bicara soal itu lagi. Kau takut mendengarnya, bukan? Katakan bahwa kau takut mendengar cerita yang akan kututurkan padamu ini. Dengar, Mesin. Dengar baik-baik. Arya Dwi Pangga sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kau sudah tahu. Akulah yang menyebabkan kematian Arya Dwi Pangga. Kau jangan salah paham, Kakak. Aku sama sekali tidak bermaksud mengungkit-ungkit cerita lama. Kau memang berhak mengetahuinya, Mesin. Setidak-tidaknya nanti mempunyai sesuatu untuk kau katakan. Jika suatu ketika anakmu bertanya tentang bapaknya. Nah, kau puas sekarang? Maafkan aku, Kakak. Maafkan aku. Kalau aku telah menyinggung perasaanmu. Tapi sama sekali bukan maksudku untuk melukai hatimu. Bagiku, Arya Dwi Pangga tidaklah berarti apa-apa. Kalau toh dia berhasil meninggalkan bekas di dalam perutku, sama sekali itu bukan keinginanku. Sudahlah. Aku juga tidak mau bicara lagi soal ini. Kau mau kemana, Kakak? Kalau kau mau tidur, tidurlah. Aku mau jalan-jalan di luar sebentar. Rupanya kekecewaanmu itu sangat mendalam. Kasihan kau, Kakak. Semua ini karena salahku. Kalau saja aku bisa mengendalikan diri dan tidak meninggalkan Kurawan, tentu semua ini tidak akan terjadi. Dan sekarang kita terpaksa hidup dengan cara seperti ini. Kau selalu berusaha menjauhi aku. Hubungan kita sebagai suami istri rasanya hambar. Seperti ada hambatan yang susah dicampakkan. Kakak Kamandanu, berapa lama kita harus hidup dengan cara seperti ini? Kapan hari-hari bahagia itu akan datang? Di mana kita bisa hidup berdampingan sebagai suami istri dengan rasa tenang, tentram, dan penuh pengertian. Bulan bersinar menerangi hamparan lembah dan daerah yang berbukit-bukit. Puncak Gunung Arjuna disaput awan. Arya Kamandanu duduk di atas sebongkah batu. Dia terpekur seperti seorang yang sedang bersemedi. Tubuhnya bermandikan cahaya bulan dan matanya menatap di kejauhan sana. Apa sebenarnya yang terjadi pada diriku ini? Kemarin aku selalu merindukannya. Aku selalu mengenang wajahnya dan memikirkan keadaannya. Tapi mengapa sekarang aku justru sangat merasa tersiksa berada di dekatnya? Iya, rasanya memang sulit untuk mencampakkan kekecewaan ini. Setiap kali aku melihat Mesin mengusap-usap perutnya, aku
Aku selalu membayangkan Arya Dwi Pangga. Aku seolah-olah melihat Arya Dwi Pangga memeluknya dari belakang. Aku tahu, ini hanyalah karena gambaran-gambaran pikiranku sendiri. Tapi mengapa aku tidak bisa membuang jauh gambaran-gambaran seperti ini? Ya, barangkali memang sudah nasibku. Benar apa yang dikatakan Arya Dwi Pangga. Aku adalah laki-laki yang paling tol dan paling malang di dunia ini. Aku selalu makan getahnya. Aku selalu menelan pahitnya. Dan orang lain yang merekuk manisnya. Aku selalu menjadi keranjang sampah buangan. Aku merasa hidupku tak ada gunanya lagi. Aku merasa sia-sia. Hatiku telah menjadi kosong. Arya Dwi Pangga telah menyulut dan membakar hatiku hingga kosong. Itu adalah malam ke-7 semenjak Meisin kembali hadir di dalam kehidupannya. Semenjak malam itu, Arya Kamandanu seringkali nampak murung dan gelisah. Meisin seringkali menjadi salah tingkah dan kebingungan. Arya Kamandanu selalu berusaha menjauhinya. Tapi Meisin adalah seorang wanita yang sabar dan tabah. Dia terus saja berusaha mendekati Arya Kamandanu. Dia berusaha untuk terus tersenyum dengan manis di depan suaminya. Aku harus selalu mendekatinya. Aku harus selalu menghiburnya. Kulihat Kakang Kamandanu sangat menderita. Aku tahu dia tidak pernah membenciku. Dia hanya belum bisa melupakan kekecewaan yang selama ini telah menghimpit jiwanya. Bibi! Bibi Meisin! Bibi Meisin! Itu Panji. Ada apa, Panji? Bibi di sini. Bibi di sini, Panji. Bibi. Kiranya Bibi di sini ya. Saya cari kemana-mana, Bi. Kau mau apa mencari Bibi? Bibi berjanji apa? Katanya Bibi mau mengajak bermain-main. Bibi sedang sibuk. Bibi banyak pekerjaan, Panji. Nanti kalau Bibi sudah selesai, kita main-main. Panji mau main-main di mana? Kita mencari ikan saja, Bi. Di sana ada sungai yang banyak ikannya. Jangan. Lebih baik kita bermain-main di sini saja. Di halaman sini, Panji. Kapan, Bi? Nanti. Kalau Bibi sudah selesai bekerja, ya? Kalau begitu, saya menyusul Paman Kamandanu saja, Bi. Paman Kamandanu kemana? Ke sana, Bi. Ke pinggir hutan sana. Paman Kamandanu biasanya mencari kayu bakar di pinggir hutan sana. Kalau begitu, tidak usah, Panji. Kau tidak usah menyusul pamanmu. Lebih baik ditunggu saja di rumah. Nanti juga dia pulang. Lalu, saya mau apa, Bi? Bosan main-main sendiri. Lebih baik kau membantu Bibi. Ada banyak pekerjaan yang bisa kau kerjakan. Lihat, kau bisa membersihkan halaman. Kau juga bisa mencari air bersih untuk minum. Nah, itu. Kau bisa merapikan kayu bakar yang di samping pondok itu. Jangan hanya main-main, Panji. Dari kecil kau juga harus belajar bekerja. Semua pekerjaan itu baik. Nah, bagaimana? Kau mau membantu Bibi merapikan kayu bakar itu? Yuk. Ya, Bi. Saya mau. Soalnya apa? Soalnya Bibi baik. Bibi seperti ibu saya. Bibi cantik dan baik hati. Panji, kau masih kecil. Bibi percaya ibumu adalah seorang wanita yang cantik dan baik, dan sayang sekali padamu. Bibi tidak akan secantik dan sebaik ibumu. Benar, Bi. Bibi cantik dan baik seperti ibu saya kok. Sudahlah. Ayo, kau bantu Bibi merapikan kayu bakar itu ya. Dan setelah itu, kita membersihkan halaman bersama-sama. Pagi itu langit sangat cerah. Dengan dibantu Panji Ketawang, Meisin bekerja membereskan urusan rumah tangganya. Semula mereka membereskan kayu bakar yang berserakan di samping gubuk.
Mereka mengumpulkan kayu bakar itu dan menatanya dengan rapi. Setelah itu mereka mulai membersihkan halaman. Meisin mengumpulkan daun-daunan kering dan Panji Ketawang mencabut rumput. Sekali waktu Meisin berhenti karena kelelahan. Sambil menarik nafas panjang, dia mengusap-usap perutnya yang nampaknya semakin besar. Panji Ketawang menghampirinya dan Meisin mengelus-elus kepala bocah itu. Pada saat itulah Arya Kamandanu muncul dari belakang rumah. Arya Kamandanu menghentikan langkahnya sejenak. Mendadak hatinya kembali merasa teriris-iris. Alangkah rukunnya mereka berdua. Meisin itu memang seorang wanita yang cantik dan baik hati. Mestinya memang dia menjadi istri Arya Dwi Pangga. Lihat saja, Panji Ketawang adalah anak Arya Dwi Pangga. Dan Meisin dengan cepat bisa mengambil hatinya. Dan sebentar lagi dia pun akan melahirkan adik Panji Ketawang. Ya, memang seharusnya Meisin menjadi istri Arya Dwi Pangga. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kau, Arya Kamandanu? Bi, itu paman sudah pulang. Paman sudah pulang. Kau kelihatannya lelah sekali, Kakang. Kau tidak usah terlalu memikirkan aku, Meisin. Lebih baik kau memikirkan kesehatanmu sendiri. Dan juga kesehatan anak yang sedang kau kandung itu. Iya, kesehatan itu memang perlu. Oh ya, bukankah kau belum makan malam, Kakang? Ayo makan. Ayo, saya temani. Tidak, aku tidak lapar. Kau mau kemana, Kakang? Aku mau tidur. Aku mau tidur di luar saja. Kau tidur di dalam bersama Panji. Mengapa begitu, Kakang? Ada apa? Ada apa, Kakang? Mengapa kau harus tidur di luar? Jangan begitu, Kakang. Aku tidak enak kalau sikapmu begitu. Sudahlah. Kau tidak perlu merasa tidak enak. Apa salahnya tidur di luar? Meisin bangun agak kesiangan. Semalam dia gelisah. Dia hampir tak bisa tidur. Tapi dia tidak berani untuk membangunkan Arya Kamandanu yang tidur di emperan gubuk. Mendadak Meisin terkejut. Ada selembar daun lontar yang berisi tulisan tergeletak di atas balai bambu. Meisin, aku pergi untuk menghilangkan kegelisahan hatiku. Kau tidak perlu cemas. Aku akan segera kembali. Aku hanya pergi untuk menenangkan pikiranku yang sedang kacau. Kau jangan pergi kemana-mana. Kutitipkan Panji Ketawang padamu. Arya Kamandanu. Kakang Kamandanu. Kakang Kamandanu. Bibi, mengapa Bibi menangis? Bibi, mengapa Bibi menangis? Mengapa menangis, Bi? Tidak apa-apa, Panji. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa Bibi menangis? Sudahlah, Panji. Kau tidak akan mengerti. Saya tahu. Setelah membaca tulisan itu tadi, Bibi lalu menangis. Tulisan itu, bukankah Paman Kamandanu yang menulis, Bi? Sudahlah. Lebih baik kau ke belakang sana untuk membersihkan badanmu, Panji. Paman Kamandanu pergi ya, Bi? Iya. Pamanmu pergi, tapi katanya hanya sebentar kok. Kita tunggu saja. Barangkali malam nanti pamanmu sudah akan kembali. Meisin sangat sedih. Selama ini dia sangat mendambakan bisa hidup bersama lagi dengan suaminya. Tapi agaknya Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan kembali lagi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.